pori-pori kita, biar enggak, kan kalau pori-pori itu penting banget buat dijaga. Maksudnya kalau kena make up sendiri itu langsung komedo kayak gitu langsung. Kalau saya nggak komodo kadang-kadang. Terus komodo teman baikku. aku mau temanan sama komodo. Selamat datang di channel Semanpat Pandeglang, channelnya dunia sekolah, tempat ekspresi siswa dan guru. Jangan lupa klik tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan mendapatkan video-video terbaru dari kami. Bantu channel ini untuk lebih berkembang dengan cara like, comment, and share ke semua akun sosialmu. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Semanpat Pandeglang. Seperti biasa kita menghadirkan podcast dengan bintang tamu yang spesial. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba berbicara langsung dengan bintang tamu yang spesial yang beberapa kali kita schedule gagal terus ya. Sekarang baru bisa. Dengan siapa teh? Halo, channel Semanpat Pandeglang ya Pak. Saya dengan Pratika Tazkia. Panggilannya Kia. Bukannya Herman. Mama. Oke Kia, sibuk apa nih akhir-akhir ini? Sibuk sekarang kuliah sih, cuma lagi libur, paling sibuk berorganisasi aja. Organisasi apa? Himpunan mahasiswa. Oh di kampus. Iya. Jadi apa? Jadi sebenarnya masih, kan kalau jabatannya masih anggota ya. Nanti tahun depan baru. Sekarang masih masuk ini aja sih, apa namanya, bagian divisi aja. Tahun depan mah jadi pengurusnya gitu? Iya. Oh, sekarang menjadi anggota biasa? Iya. Pengennya jadi bagian apa di pengurusnya? Sekretaris. Soalnya kemarin-kemarin tuh ini Pak, selalu jadi sekretaris di proker-proker. Kalau dulu juga sering ikut organisasi. Pembinanya ini nih. Oke ya, saya pengen ngebahas ke yang lainnya. Kalau kampus, oke lah, udah kemarin sama dengan Nisa ya, sekelas. Iya, satu kelas, satu jadi organisasi. Kita ganti topik, oke? Okay. Yang mana aja lah. Kia di rumah punya usaha apa nih? Sekalian promosi ya, lumayan dia. Oh iya, ada mama, kakak punya usaha. Mama, ya. kakak. Ya? Aku enggak. Oh enggak, tapi bantuin. Iya, dibantuin. Tapi bantuin mama dan kakak gitu. Lebih sibuknya sih kuliah aja. Fokus dulu kuliah ya. Iya. Kalau mama punya bisnis apa nih? Mama kue. Mama itu kue? Mama itu punya bisnis. Dikirain mama itu kue bukan orang gitu ya. Bisnis ke ulang tahun. Alhamdulillah sih ada aja sampai sekarang juga, banyak aja. Kalau kakak jadi saling ini sih Pak, saling apa ya? Bersangkutan gitu. Kakak itu ini buket bunga. Buket ya. Tuh kayak gift hadiah. Hadiah yang kayak bunga tapi buatan gitu aja. Ada yang pakai uang, ada yang pakai makanan gitu ya. Ada yang pakai apa aja. Jadi kalau mau ngasih di hari spesial ulang tahun gitu, bisa ngasih kuenya sama ngasih bunga. Oh, gitu. Jadi bisa satu paket aja ya? Iya. Di mana jualannya? Di rumah aja sih. Di Kadologa? Nggak ada. Namanya apa nih sekalian promosiin? Oke, boleh ya. Namanya kalau buat yang ke ulang tahun itu Amor Cake. Amor Cake di Kadologa, dekat lapang futsal ya? Iya. Nah, masuk aja ke lapang futsal, terus futsal dulu. Terus kalau buketnya itu nama Instagramnya Rangkai Buket. Rangkai Buket, jadi bisa dilihat. Bisa Kalau dilihat, harga terjangkau lah ya. Dari mulai 3 juta ya. Iya, bisa lah ya. Bisa lah, harganya murah meriah lah. Masih bisa ditawar ya. Terus kalau Kia sendiri bikin buket sendiri bisa? Bisa. Atau malah ngancurin? Seneng sih sebenarnya, sama-sama seneng bikin apa ya, DIY ya namanya. Kalau sebenarnya tuh bikin hadiah gift gitu, terus dari harus pakai makanan gitu. Kalau ilmunya dapat dari mana? YouTube sih Pak. Oh, dari YouTube? Iya, YouTube. Belajar sendiri aja, soalnya emang seneng ini dulunya. Dulu kayak gini Pak, kalau Kia seneng dari barang-barang bekas. Waktu itu pernah bikinin, kakak kan lo tahu ceritanya, terus pernah bikinin bunga. Sama Kia dibikinin? Iya, dibikinin bunga pakai pot, dicat kayak gitu, pokoknya dari barang bekas. Nah, terus kakak tuh senang sama bunga itu, terus jadi ya itu mah senangnya seneng hargaan. Kalau aku nggak seneng, kasihan udah bikin gitu. Senang sampai sekarang juga ada itu aja. Iya, itu mah nggak hargaan. Tapi Kia juga sempat bisnis, cuman nggak ini sih, nggak terus gitu. Kalau sekarang kan udah beralih ke era digital nih. Iya. Itu ada online-nya juga? Ada. Jual online gitu? Ya, di Instagram sih. Oh, di Instagram. Tapi kalau pengirimannya emang kan kalau dipaket di jalan ya, dilempar-lempar gitu. Susah. Nggak hancur itu? Sebenarnya sih kalau dipaket bisa, cuman packagingnya itu yang bikin mahal Pak. Karena pakai plastik. Oh, pakai kayu. Oh iya nggak boleh itu ya.
Paling kemarin bahkan ada yang dari Amerika pesannya. Pesan? Iya, jadi itu orang sini, cuma tinggal di Amerika, suaminya tuh orang Amerika. Amerikanya di RT berapa? Saya juga dulu waktu SD di Amerika. Yang nggak ada RT. Oh, nggak ada RT. Berarti saya bukan di Amerika itu Maya. Gitu. Oke, terus kalau mama kan di kue ya. Selain kue, ada lagi nggak makanan apa gitu atau buat konsumsi rapat apa gitu? Ada. Apa? Tumpeng biasanya kayak itu, terus buat konsumsi juga bisa snack gitu. Kalau buat rapat kan yang snack book. Kalau di SMA 4 nih dulu kan pernah ya, sekarang udah jadi alumni ya. Iya. Suka ada lomba tumpeng. Itu ada yang pesen. Ada Itu mah yang bukan pesen. lomba jadinya itu mah ada pesanan. Jadi ketahuan. Ada soalnya suka males kan, ada beberapa kelas yang males jadi ya udah pesen aja gitu. Bener-bener gitu ya, mending beli aja ya. Oke. Nah terus tadi ada tumpeng, ada apa lagi tuh? Kue kering buat lebaran. Kue kering buat lebaran. Iya. Tapi khusus dibikinnya pas mau lebaran aja. Iya, Kalau hari-hari gini enggak? Enggak. Ya paling kan kalau ada yang pesen ya dibikinin gitu. Kalau sekarang fokusnya ke ulang tahun aja sih. Kalau ulang tahun tiap hari ada aja ya? Tiap hari alhamdulillah ada. Siapa tuh? Nah terus dulu saya kalau nggak salah Kiai ini di divisi make up ya? Iya. Nah, sama ini humas sih. Sama humas. Juga ya. Ya. Tapi sering ngebantuin juga gitu. Nah terkenal nih Kiai ini kalau nge-make upin bagus ya. Amin, Itu alhamdulillah. gimana sih pertamanya bisa nge-make up? Seneng sih Pak, sebenarnya dari MTS. Seneng kan anaknya centil gitu ya, sering Oh dia centil? Emang. Tapi tomboy waktu kecil tuh kayak cowok Pak, cuman pas masuk MTS tuh diajakin nari. Nah dari situ senang make up, terus lihat-lihat Instagram gitu kan, lihat-lihat YouTube, belajar sendiri. Terus kita tuh kan orangnya nggak cocok Pak kalau di make upin orang, sampai wisuda itu kemarin make up sendiri. Oh. Iya. Bagus tapi nggak ngerepotin ya. Iya, ngerepotin. Terus kan biasa juga didikannya di Sanggar sama Bu Tantri. Bu Tantri lagi Iya. Siapa Bu Tantri itu? Guru favorit gitu ya. Istrinya Ariel KW. Alhamdulillah itu bukan saya ya. Jadi itu harus bisa make up sendiri gitu, diajar mandiri lah, harus bisa pakai kostum sendiri kayak Nah sekarang kita berbagi informasi nih, jadi biar podcast kita ada manfaat buat para penontonnya. Langkah-langkah mau make upnya, buat make up apa biasanya penari lah ya, atau buat apa kondangan? Buat beda sih, enggak buat penari. Sebenarnya kalau dasarnya sama aja Pak, cuman mungkin kalau nari itu lebih tebal gitu ya, sampai 3 cm gitu ya. Gitu, fondasinya harus lebih kuat. Jadi yang putihnya agak tebal. Nah, ini abang udah mirip bawang putih belum? Belum kayak gitu. Sebenarnya dasarnya harus tahu dulu muka kita itu tipenya apa gitu. Kalau saya tipenya udah punya muka gitu ya. Jadi muka era. Pak. Ngancam. Gitu. Jadi apa ya, harus tahu muka kita, misalkan muka kita berminyak, apakah kering. Terus harus kan sekarang mah kalau berminyak digimanain dulu? Berminyak harus pakai moisturizer. Sebenarnya berminyak sama kering juga harus tetap pakai alasnya gitu ya, harus tetap pakai moisturizer. Jadi biar make up itu nggak langsung nempel ke muka atau nanti jadi rusak gitu Pak. Ini juga yang suka iritasi gitu ya karena ini juga kan kalau kuliah tari make up terus ya Pak, makanya mukanya jadi jerawatan, jadi inilah bermasalah gitu. Biar mulus nanti aja di aspal sekalian ya. Terus gitu. Nah, terus apa lagi ya, paling jadi tahapan yang pertama adalah moisturizer. Ya skincarean dulu Pak. Skincarean dulu. Cowok suka skincarean kan nih? Kalau Bapak sendiri suka skincarean ya? Saya nggak pernah skincare, tapi saya lebih pada suami care. Cie. Terus setelah itu lanjut ke pakai primer. Primer tuh apa? Primer tuh bedanya apa ya? Foundation. Bukan, beda lagi Pak. Kalau foundation itu udah masuk make up. Kalau primer itu sebenarnya make up tapi masih bisa dipakai untuk skincare. Kalau primer itu buat nutupin pori-pori kita biar enggak, kan kalau pori-pori itu penting banget Pak buat dijaga. Maksudnya kalau kena make up sendiri itu langsung komedo kayak gitu langsung. Kalau saya nggak komodo kadang-kadang. Terus komodo teman baikku. Aku mau temanan sama komodo. Nah udah kayak gitu langsung aja pakai foundation. Biasanya tergantung gimana ya, kalau make up tuh kalau mau bagus
harus dari diri kita itu harus senang dulu gitu sama makeup itu. Iya, kadang-kadang kan kalau di makeup dilihat wah kayak siluman kerbau gitu ya. Iya. Jadi memang Kayak kan misalkan aduh kurang dikit kalau tebal aja ya. Harus pakai perasaan. Pakai perasaan. Iya. Pakai tangan sih lebih tepatnya, mas susah kalau pakai perasaan ya. Betul. Terus setelah foundation pakai nah kalau bagusnya tuh pakai yang krim dulu. Jadi kan biasanya ada yang pakai foundation terus pakai bedak. Nah itu salah. Kurang tepat lah ya. Kurang tepat ya. Sebenarnya kan banyak gimana orangnya sih Pak ya. Kalau makeup kan ada yang zamannya kayak gini, ada yang kayak gini gitu. Cuman kalau Kia pribadi pakai yang krim dulu karena kan lebih ngeblend gitu. Kalau langsung muka kita ditimpa powder terus ditambah yang krim lagi kan nggak balance gitu. Iya, nggak balance, basah dulu gitu ya. Iya, yang basah dulu. Sampai harus pelan-pelan aja pokoknya, jangan kayak apa sih? Kayak ngecat tembok gitu ya. Kasar gitu. Kan muka kan maksudnya bagian halus gitu. Jadi ya udah santai aja, pelan-pelan, sabar. Ya memang suka lama ya, kadang-kadang yang penari make up butuh 2 jam gitu. Ya, untuk pakai kostum 4 jam bahkan. Untuk narinya jadi 3 hari gitu ya. Narinya cuma 5 menit, makanya prosesnya hargai proses para seniman. Betul seniman. Amin. Oke, dulu pernah saya lihat Kia di TV ya, itu muncul di Superdeel. Dulu pernah ke Superdeel? Pernah. Aduh, ngapain itu pengalaman yang paling wow, luar biasa. Superdeel pakai kostum apa? Tari. Awalnya gini Pak. Nah, gimana coba cerita tentang Superdeel? Kata pembina saya gitu ya. Saya kurang tahu siapa itu pembinanya? Ya. Boleh dilihat aja ya Instagramnya Bapak Haris dan Bu Tantri, itu pembina paling hebat yang pernah saya temuin, teman-teman. Nanti di belakang ada honornya. Nah jadi awalnya tuh ditawarin katanya buat tampil gitu kan Pak. Iya buat tampil. Nggak tahu tuh sebenarnya ya. Awalnya tuh buat tampil, tadinya nggak main, kayak cuman buat tampil awal kayak gitu. Buat di opening acaranya gitu. Buat di opening acaranya. Nah tiba-tiba nggak tahu entah kenapa nggak jadi sebenarnya, cuman masih ragu-ragu gitu. Terus katanya suruh ikut main aja kata pihak saring itu. Nah terus kebetulan kan Pak Haris ini orangnya yang punya ambisi yang luar biasa, terus seneng hal-hal baru gitu, terus berani. Jadi ya udahlah ayo sekalian aja kita main gitu. Itu nggak niat ya Pak, cuman persiapannya berapa ya, nggak lama lah. Tapi yang paling seru sebelum kita berangkat kita disuruh bikin video. Iya, disuruh persiapan. bikin video kenalan kayak gitu kan. Video ekspresi dapat jauh. Ekspresi dapat mobil kayak gitu. Bikinnya juga di sini tempat banyak proses teman-teman. Oke, pada saat itu kebetulan saya ikut ya. Miss Nyaho nanya ke dia. Tapi karena yang kedepannya waktu itu kan jadi saya sempat berpikir bahwa Superdeel ini adalah settingan. Ternyata Superdeel betul ya, beneran. Jadi kita juga berharap pulang bawa mobil atau bawa motor atau bawa perusahaannya gitu ya. Tapi nggak bawa diri. Nah kita waktu itu ada 10 kelompok, salah satunya kita. Kemudian ternyata sudah memang dijatah satu kelompok itu ada 1 orang yang ke depan gitu ya. Walaupun kita joget habis-habisan juga ya, kitanya tetap aja kalah gitu ya. Dan di kelompok kita yang terpilih adalah Kia. Nah, gimana perasaan pas salaman dengan Andika? Oh my god, ganteng banget Pak. Makasih. Iya, I love you too. Jadi sebenarnya nggak kepikiran bakal kepilih gitu, karena kan katanya yang paling heboh ya. Terus mungkin kebetulan karena Kia di depan terus di tengah mungkin paling kelihatan gitu. Terus ya pikir aku cowok-cowok gitu kan, yang cowok-cowok paling heboh. Iya kan, saya juga paling paling abis-abisan. Udah tarian kesurupan ya saya tuh supaya kepilih, akhirnya enggak juga. Ya udah, ayo nari aja, bebas aja, enjoy aja, maksudnya happy lah ngelepasin. Tiba-tiba kepilih kayak gitu, suruh maju, ya udahlah maju, berani gitu kan. Tapi ada beban Pak, soalnya kan satu kelompok 1 orang, terus harus bawa hadiah gitu kan. Aduh kalau nggak menang udah jauh kan dari
mana Pandeglang ke Jakarta, wow perjalanannya juga gitu. Iya, soalnya kita semua langsung berdepan Kia, Kia. Kayak di depan tuh ya pada nungguin, aduh takut banget. Oke, soalnya dulu kita perjanjian, jadi siapapun yang ke depan hadiahnya bagi-bagi gitu ya. Iya, tapi alhamdulillah bapaknya ngerti itu, nggak harus kayak kamu menang, kamu harus menang, kamu kayak gini. Sebetulnya gitu. Iya sih, kamu harus menang, cuman kalian kemana lah, baiklah. Ya kata bapak anggap aja sambil liburan gitu, liburan ke Jakarta gitu. Ya jadi kitanya nggak terlalu beban gitu Pak. Oke, terus di sana lomba apa tuh? Lomba minum jus. Lomba minum jus. Ya udah lomba tapi enak dikasih minum. Yang cepat itu yang langsung cepet. Ke babak berikutnya. Nah sedangkan kan kecil ya Pak ya Kia mah, maksudnya kalau makan minum biasa aja gitu. Temannya teh yang dua lagi besar. Besar. Terus jusnya jus apa? Jus yang nggak tahu, jus campur. Nggak enak loh. Enak gitu. Enak ya, enak tapi manis. Nggak tahu dicampur-campur lah pokoknya gitu. Tapi not bad lah maksudnya. Masih bisa diminum gitu. Pas diminum tuh kayak udah secepat tenaga buat minum. Ternyata yang teman-temannya udah habis gitu. Kalau yang kedepannya si Opik aja ya. Iya. Gelas lah juga. Kalau gelasnya habis. Akhirnya nggak dapet sih, maksudnya yang ke depan tuh tetap dapat, tapi cuma dapat 2 juta. 2 juta rupiah. Tapi nggak milih yang box itu Pak. Oh jadi langsung oke, yang kalah nih dikasih 2 juta. Cuman kan udah nggak ada kesempatan buat maju lagi tim kita. Tapi senangnya yang kepilih itu dapet zong. Jadi rata aja ya semuanya, nggak ada apa-apa. Udah daripada dapet zong. Alhamdulillah aja gitu. Oke, jadi waktu itu kita juga dapat transport 1 juta ya, jadi 3 juta totalnya. Gimana nih selama Kia di SMA, apa yang berkesan nih? Yang berkesan jadi Wisrawa sih. Wisrawa, Iya, kenapa Wisrawa. berkesan buat Kia? Ini awalnya gini Pak, dulu tuh nggak mau ke SMA 4, pengennya ke SMA 1. Ke Pandeglang. Iya, Ya sampai. udah sok atuh. Ya sebalik yuk. Terus kan maaf ya ini. Enggak. Aku lagi dapat. Terus gimana? Terus ini sampai tes daftar juga sama teman di itunya. Daftar ke Iya, daftar ke SMA. ke SMA 4. Iya. Cuman alhamdulillah Kia satu-satunya yang di MTAS itu yang nggak tanpa tes daftarnya Pak. Alhamdulillah. Ya kalau dulu kan nggak kayak sekarang ya, kalau sekarang kan sistem zonasi. Iya zonasi. Kalau dulu masih ada tes sama jalur rapot, nah kita dapet yang jalur rapot. Terus nggak diambil suratnya teh pas saking malas ke SMA 4 gitu ya. Soalnya belum gini awalnya teh belum tahu ada Wisrawa. Pengen ke Pandeglang tuh karena pengen masuk sanggar. Itu tujuannya tuh cuma emang pengen tari, karena pengen dari SMA tuh udah niatin harus kuliah tari gitu. Jadi harus ikut sanggar. Belum tahu kalau di sini ada Wisrawa. Kan sanggar Menes MTK ini belum pas awal zaman. Pas kelas masuk baru ada. Nah udah gitu udah aja daftar. Ya ambil suratnya alhamdulillah, padahal alhamdulillah udah nggak tes lagi gitu kan. Teman-teman kamu harusnya bersyukur gitu, yang lain pada tes. Oh yang lain mau nangis gitu ya. Iya kamu nggak tes, udah diambil aja suratnya di kantor. Nah pas daftar teh ketemu sama bapak. Ya gitu. Iya ketemu apa? Bapak Kahar kali. Bapak Yoyo, bapak siapa? Bapak Haris, Bapak Adil KW ketemu. Belum tahu, belum kenal. Ih dulu masih beda banget pokoknya mah ya. Judas gitu? Enggak, Judas mah baik tapi masih ada kayak orang-orang Bandungnya gitu. Oh, ada orang-orang Bandungnya. Sekarang mah udah memang kalau sekarang kan agak sedikit ke Amerikaan ya. Iya, Jerman mungkin ya. Dulu di Amerika 3 tahun lah ngojek di sana, alhamdulillah. Jadi agak kenal. Mending di sini ya Pak jadi guru daripada ngojek di Amerika. Mending ngojek. Mau ngojek lagi jauh lah. Ketemu akhirnya ketemu di di lapangan, ketemu sama bapak terus katanya mau ikut ekskul apa, katanya gitu, senang apa. Terus kata kita senang seni pas senang nari, tapi kalau musik kayak gitu nggak terlalu bisa sih, cuman senang nari tapi nggak bisa, cuman senang aja gitu hobi. Terus kata bapak kebetulan masuk aja di Sarawak, kata kebetulan masuk aja soalnya nggak dikunci ruangannya, masuk aja masuk. Sampai gratis ya gitu. Terus kata bapak kebetulan istri saya pembinanya, katanya Bu Tanti kan pembina, cuman Pak Haris ini masih apa ya suka banyak berkontribusi gitu di Sarawak. Nah dari situ tuh iya itu teman-teman. Nah dari situ tuh ya udah semangat, ternyata ada gitu di SMA juga ada ekskul seni. Cuman kan belum tahu awalnya, ya udah kayak ikut aja, ternyata senang. Tapi nggak nyesel sekarang sekolah itu. Enggak, kayak justru dari situ gitu awal langkah Kia buat bisa sampai di sini. Cita-cita Kia pengen jadi apa? Jadi guru. Kenapa pengen jadi guru? Ya, kayak Bu Tanti sama bapak, terinspirasinya kayak saya, janggotan gitu.
pengen jadi guru. Pertama, guru itu kan pekerjaan yang mulia gitu. Sebenarnya Kia senang sama anak kecil, Pak. Senang. Tapi anak kecil nggak suka sama Kia. Oh iya, ya udah deh, nggak apa-apa. Anak gede aja. Oh, senang yang gede sekarang. Astagfirullah. Iya, anak gede gitu orang. Next ya, udah kayak gitu. Gimana ya, bukan senang aja gimana? Pokoknya senang berbagi ilmu, Pak. Terus kan di Wisrama nih gini, kalau sistemnya kakak tingkat tuh kan ngajar ke adik tingkatnya, ya saling berbagi gitu. Jadi nggak ada pelatih, maksudnya Bu Tantri sama Pak Haris tuh megang beberapa divisi kayak musik, teater, film, semua tari dipegang sama bapak sama ibu doang. Jadi segimana mungkin kakak tingkat ini harus bisa nge-backup gitu, harus bisa saling berbagi sama adik tingkatnya. Nah dari situ dilatih buat saling ngajarin, saling belajar. Senang gitu kalau kita berbagi ilmu, kita ngajarin capek, tapi capeknya itu puas. Gitu. Oke, tepuk tangan dulu buat saya. Oke, Kia boleh promosi dulu lah, punya IG? Punya. Apa IG-nya? Sekarang lagi aktif loh, Pak ya. Gak apa-apa lah. Pratika Tazkia, nama asli kok. Pratika Tazkia. Terus channel YouTube? Terus Instagram? Iya, Instagram. Iya, Instagram. TikTok nggak ada. Kia lebih senangnya nonton daripada nonton. Ya, soalnya banyak ilmu di TikTok sama di YouTube. Tapi kita tidak langsung dari TikTok jadi ngelatih koordinasi juga ya, bagus juga ya. Oke, ada pesan terakhir karena waktu kita terbatas. So. Buat kalian semua lagi berjuang apapun itu, semangat. Kalau misalkan ngerasa jenuh, apalagi di masa pandemi kayak gini ya, pokoknya jangan berhenti belajar, jangan berhenti berjuang. Nangis boleh, tapi jangan nyerah. Boleh nangis? Iya boleh, tapi jangan nyerah. Oke, itulah mungkin ya kata-kata mutiara yang diberikan oleh Pratika Tazkia. Jadi mudah-mudahan podcast ini tidak hanya sebatas ngobrol ya, tapi ada pengalaman, ada ilmu, ada apapun yang bisa bermanfaat, yang bisa di-share ke semua para penonton channel Semanpat Pandeglang. Nah, terima kasih juga buat responnya. Ternyata Kia, saya dapat email lagi dari YouTube bahwa channelnya mulai naik ratingnya ya, dan respon penonton juga udah bagus. Jadi siapapun yang pengen datang ke sini, pengen nyoba podcast di sini, yuk silakan tulis komennya, nanti saya hubungi, kita ngobrol bareng, cerita-cerita, atau kalian punya sesuatu yang bisa bermanfaat buat semua, jangan suka-suka untuk datang aja ke sini. Ini buat kalian juga yang nonton channel Semanpat Pandeglang ini, wajib banget di-share, Pak. Kenapa? Karena banyak konten-konten yang luar biasa dalam waktu yang singkat. Pak Haris ini udah banyak ngasih konten-konten yang luar biasa gitu, banyak yang bisa, ilmu yang bisa dibagi buat teman-teman. Lumayan. Oke, terima kasih, semoga sehat selalu semuanya, dan sampai ketemu di podcast berikutnya. Salam Semangat Pandeglang, dadah.